Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, selamat bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Yang pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi bangun ruang tabung. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Kalian amati di sini ada gambar tabung di sini ya. Nah, ini tabung yang merupakan bangun ruang yang dibatasi sisi lengkung dan dua buah lingkaran, atau tabung merupakan sebuah bangun ruang di tiga dimensi yang memiliki tutup dan alasnya berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan bagian selimutnya berbentuk persegi panjang. Dan ini sisi alas dan sisi atasnya berbentuk lingkaran dan bagian selimutnya ini berbentuk persegi panjang. Nah, sifat-sifat tabung yang pertama, ini tidak ada titik sudut, ada tabung, kemudian memiliki dua buah rusuk yang berbentuk lingkaran sebagai alas dan atapnya di sini ya. Di sini berarti diameternya, kemudian setengahnya dari diameter, berarti ini jari-jari, kemudian jarak antara alas dan sisi alas dan sisi atas, yaitu merupakan tinggi dari tabung. Nah, memiliki tiga bidang sisi, dua buah sisi berbentuk lingkaran sebagai alas dan atap yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Selanjutnya sisi berikutnya berupa selimut tabung. Kemudian nah ini jarak antara alas dan atap tabung itu disebut dengan tinggi tabung. Kemudian ini bagaimana cara menghitung volume tabung? Nah, untuk menghitung volume tabung sama halnya dengan prisma, karena tabung juga mempunyai dua sisi alas yang sejajar dan sama luas. Nah, volume prisma kita ketahui rumusnya luas alas dikalikan tinggi. Nah, sini luas alas dikalikan tinggi. Nah, ini untuk menghitung volume prisma. Alasnya luas alasnya tergantung alasnya. Kalau alasnya segi 3 berarti luas segi 3. Alasnya segi 4 berarti luas segi 4. Dan seterusnya. Nah, di sini di tabung pun sama. Nah, ini volumenya berarti luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran dikali tinggi tabungnya. Nah, di sini ya rumus volume tabung luas alas dikali tinggi. Luas alasnya merupakan luas lingkaran, jadi luas lingkaran dikali tinggi. Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Pi nya besarnya 22/7 atau 3,14. Langkah yang pertama, nah tentukan jari-jari dasar lingkaran. Nah, di sini. Kemudian kamu bisa menggunakan lingkaran mana saja karena ukurannya sama. Nah, gunakan penggaris untuk mengukur diameter lingkaran. Kemudian bagilah panjang diameter tersebut dengan 2 untuk mendapatkan ukuran jari-jari. Karena jari-jari merupakan setengahnya dari diameter. Jika ukuran diameternya 6 cm, maka jari-jarinya 3 cm. Apabila diameternya 10 cm, maka jari-jarinya setengahnya dari 10, berarti 5 cm. Kemudian langkah yang kedua, hitung luas salah satu lingkaran dengan menggunakan rumus mencari luas lingkaran, yaitu Pi kali R kuadrat. Dan masukkan jari-jari ke dalam rumus. Nah, di sini berikut cara melakukannya. Nah, ini untuk mencari luas alas, itu luas lingkaran, berarti Pi kali R kuadrat, berarti Pi dikali 3 kuadrat, Pi dikali 9. Karena ukuran Pi adalah 3,14 atau 22/7, maka luas lingkarannya itu 28,26 cm persegi. Ini luas alasnya 3,14 dikali 9 sama dengan 28,26 cm persegi. Ini kalau diameternya 6, berarti kan jari-jarinya 3 cm. Langkah yang ketiga, cari tinggi tabung. Nah, gunakan penggaris untuk mengukur tinggi. Tinggi tabung adalah jarak antara tepi dua sisi maksudnya. Ya, ini berarti yang alas dan yang atas. Misalkan tinggi tabung di samping, nah di sini 10 cm, ya, umpamakan 10 cm.
Nah, langkah yang keempat, kalikan luas lingkaran yang tadi kita hitung dengan tinggi tabungnya. Nah, tadi kan sudah kita hitung, berarti luas lingkarannya 28,26 cm persegi. Nah, berarti kita sudah mengetahui tingginya 10 cm. Nah, volumenya berarti tinggal dikalikan dengan tinggi, luas lingkaran dikalikan dengan tinggi. Jadi volume tabung nih. Nah, volume tabung yang ini berarti 28,26 cm persegi. Nah, ini luas alasnya dikali tinggi tabungnya. Tinggi tabungnya 10 cm. Ya, hasilnya 282,6 cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, kalian perhatikan di sini jaring-jaring tabung berikut. Nah, ini alas tabung yang berbentuk lingkaran, ini selimut tabung yang berbentuk persegi panjang, dan ini bagian, nah ini keliling alasnya berarti ya. Kemudian ini tinggi tabungnya. Nah, untuk menghitung luas permukaan tabung, harus menjumlahkan sisi tabung, yaitu 2 buah alas dan tutup yang berbentuk lingkaran dan selimut berupa persegi panjang, sehingga dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, berarti sama dengan 2 dikali pi kali r kuadrat ditambah 2 dikali pi dikali r dikali tinggi kali t. Nah, ini rumus untuk mencari luas permukaan tabung. Sekali lagi, berarti rumusnya 2 dikali luas alas, 2 kali luas alas ya, bagian alas dan bagian atas, ditambah keliling alas dikali tinggi, berarti 2 kali pi kali r kuadrat ditambah 2 dikali pi kali r dikali t, ini keliling alas keliling lingkarannya berarti ya, 2 kali pi kali r kali tinggi tabungnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita coba ya, kita diskusikan bersama. Nah, di sini Agus mempunyai sebuah gelas besar berbentuk tabung dengan diameter 14 cm dan tingginya 28 cm. Berarti tinggi tabungnya. Kemudian Agus ingin mencat bagian luar gelas tersebut lengkap. Nah, berapa luas bagian gelas yang dicat Agus? Kemudian yang B, berapa isi air dalam gelas jika Agus mengisinya dengan ketinggian 5/7. Jadi hanya 5/7 bagian. Nah, di sini ya diameternya 14 cm. Kemudian tinggi gelas ini atau tinggi tabungnya berarti ini 28 cm. Nah, ini akan dicat lengkap. Kita lihat di sini pembahasannya. Langkah pertama yaitu menentukan luas alas dan keliling alas. Nah, di sini luas alas tabungnya. Ini kan diameternya 14 cm. Berarti jari-jarinya setengahnya dari diameter, berarti jari-jarinya 7 cm. Nah, kita hitung luas alas tabungnya atau luas lingkarannya. Berarti pi dikali r kuadrat, kita gunakan pi nya 22/7, berarti 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm, hasilnya 154 cm persegi. Nah, kemudian keliling alasnya, keliling lingkarannya berarti ini 2 dikali pi kali r, berarti 2 dikali 22/7 dikali 7, hasilnya sama dengan 44 cm. Nah, untuk menghitung luas bagian yang akan dicat, yaitu bagian alas yang berbentuk lingkaran dan bagian selimut, sehingga dapat diselesaikan dengan cara ini, berarti sama dengan luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, luas alasnya ini, luas lingkaran yang tadi, yang ini 154 cm persegi ditambah keliling alasnya 44 cm dikali tinggi tabungnya 28 cm, sama dengan 154 cm persegi ditambah 1232 ini cm persegi,
hasilnya sama dengan 1386 cm persegi. Nah ini luas tabungnya 1386 cm persegi. Nah, untuk menghitung isi air dalam gelas yang diisi Agus dapat diselesaikan seperti berikut. Nah, karena Agus hanya mengisi 5/7 bagian, sehingga 3 air menjadi ini berarti 5/7 dikali 28. Nah, tingginya kan 28, berarti 5/7 kali 28 sama dengan 20 cm. Ini 20 cm yang diisi air oleh Agus, hanya tingginya 20 cm. Sehingga kita cari volume tabungnya. Nah, berarti luas alas yang luas lingkaran dikali tinggi. Nah, luas lingkarannya tadi sudah kita hitung 154 cm persegi dikali 20. Ini kan hanya tingginya hanya 20 yang diisi airnya. Jadi tidak 28 karena 5/7 bagiannya saja. Berarti 5/7 dari 28 yaitu 20. Berarti tingginya 154 cm persegi dikali 20 cm, hasilnya sama dengan 3080 cm kubik. Nah, kita coba di sini ya. Ini ada soal cerita. Yang pertama, Aulia ingin membuat sebuah tempat pensil yang terbuat dari kertas karton. Nah, Ria ingin membuat pensil tersebut berbentuk tabung. Aulia ingin membuatnya dengan diameter 10 cm dan tingginya 8 cm. Aulia membeli kertas karton berbentuk persegi dengan panjang 20 cm. Nah, berapa sisa kertas karton Aulia? Aulia di sini maksudnya, bukan Ria. Kemudian yang kedua, Budi mempunyai kolam air berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Nah, Budi membutuhkan sebanyak 539 meter kubik untuk memenuhi isi air kolam tersebut. Nah, berapa kedalaman kolam air Budi? Berapa tingginya? Ya, berapa tinggi dari tabung ini? Ini kan berbentuknya tabung. Kita bahas yang pertama. Ini kertas karton ukurannya 20 kali 20. Nah, berarti untuk membuat tabung dengan diameter di sini 10 cm, berarti jari-jarinya 5 cm dan tingginya 8 cm. Nah, ini ada kertas kartonnya 20 kali 20. Nah, luas kertas karton, nah ini berarti luas kertas kartonnya 400 cm persegi. Nah, untuk membuat tempat pensil hanya membutuhkan alas yang berbentuk lingkaran dan selimut tabung, sehingga dapat dihitung dengan cara ini. Berarti luas alas ditambah luas selimut. Lagi luas alas berarti luas lingkaran. Nah, luas selimut berarti keliling lingkaran dikali tinggi. Nah, luas alasnya di sini berarti 3,14 dikali 5 cm dikali 5 cm ditambah. Nah, ini berarti 3,14 kali 10 dikali, nah diameter berarti ya, kali 10 cm dikali tingginya 8 cm. Ini sama dengan 78,5 cm ditambah 251,5 cm persegi. Ini sama dengan 329,7 cm persegi. Nah, jadi sisa kertasnya, nah, kertas yang ini berarti 400 cm persegi digunakan hanya 329,7 cm persegi. Nah, berarti sisanya 70,3 cm persegi. Seperti itu. Nah, untuk soal kedua, di sini ketahui diameter kolam air 14 meter, nah, volume airnya 539 meter kubik. Ini diameternya 14 meter, berarti jari-jarinya 7 meter karena jari-jarinya setengahnya dari diameter. Nah, yang akan kita cari, kita hitung itu kedalaman airnya. Kedalaman air itu sama dengan tinggi tabungnya. Nah, berarti volume air atau volume tabung di sini sama dengan luas alas kali tinggi, berarti luas lingkaran kali tinggi. Volume airnya sudah diketahui 539 meter kubik, sama dengan kita hitung luas alasnya atau luas lingkarannya
berarti 22/7 kali 7 cm kali 7 meter kali 7 meter dikali tinggi. Berarti mencari tinggi sama dengan volume air dibagi luas alas atau luas lingkarannya. Jadi sama dengan 539 meter kubik dibagi 154 meter persegi. Hasilnya sama dengan 3,5 meter. Jadi kedalaman air atau tinggi tabungnya yaitu 3,5 meter. Nah, anakku sekalian, di sini ada 6 soal untuk kalian berlatih. Silahkan kalian cermati, kalian teliti soalnya. Nah, barangkali Bapak akan jelaskan sedikit mengenai soalnya. Yang pertama di sini, seorang tukang kayu membentuk sebuah kayu menjadi sebuah tabung atau silinder dengan luas penampang alasnya 340 cm persegi. Nah, ini berarti luas alasnya atau luas lingkarannya 340 cm persegi. Nah, tabung atau silinder dari kayu itu memiliki tinggi 40 cm. Hitunglah volume tabung dari kayu tersebut. Nah, ini mudah sekali ya, karena luas alasnya sudah diketahui, tingginya sudah diketahui, tinggal kalian masukkan ke rumus volume tabungnya. Kemudian yang ketiga di sini, sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tingginya 20 cm. Nah, hitung luas permukaan tabung tersebut ya. Ingat kembali rumus permukaan luas yaitu 2 dikali luas alas atau luas lingkaran ditambah keliling lingkaran dikali tinggi. Nah, kalian tinggal memasukkan saja ke rumusnya. Kemudian yang ke-6, sini ke-6. Apabila jari-jari dari sebuah tabung diketahui 21 cm dan tingginya 13 cm. Nah, hitunglah volume dari tabung tersebut. Ya, tinggal masukkan ke rumusnya. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi atau luas lingkaran dikali tinggi. Dan anakku sekalian, barangkali untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Kalian harus tetap semangat belajar, jaga selalu kesehatan, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu di materi-materi atau video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.